Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hanum Hanifa dengan NIM 231101659 yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman kelas 2023A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan beberapa pemaparan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kali ini fokus pada bab 7 pasal 137 tentang kesehatan remaja. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih isi dari pasal 137 ini, jadi ini dia isinya, ada 2 ayat, yaitu Nah, itu dia tadi isi dari pasal 137. Selanjutnya, mari kita analisis mengenai pasal ini. Yang pertama, pasal ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam memastikan bahwa remaja mendapatkan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam mendukung kesehatan generasi muda. Untuk aspek seperti edukasi, informasi, dan layanan ini, sebagaimana disebut dalam pasal tersebut, itu saling melengkapi. Edukasi memberikan pemahaman tentang kesehatan, informasi menyediakan data yang relevan, sementara layanan kesehatan memberikan akses langsung terhadap tindakan preventif dan kuratif. Kemudian, tujuan akhir dari regulasi ini yaitu segala upaya yang dilakukan untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka membuat pilihan hidup yang sehat dan bertanggung jawab. Berkenaan dengan pasal ini, representasi yang bisa dilakukan yaitu upaya pemerintah dalam pemeliharaan kesehatan remaja perlu didukung dengan peran serta masyarakat yang baik. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan untuk remaja berbasis masyarakat adalah Posyandu Remaja. Jadi kegiatan Posyandu Remaja ini terdiri dari pelayanan kesehatan dasar seperti penimbangan dan pengukuran tekanan darah, dan penyuluhan tentang masalah kesehatan reproduksi remaja dan permasalahan yang dialami remaja pada umumnya seperti nafsa, seksualitas, HIV/AIDS, dan lain-lain. Tujuannya dari pelaksanaan Posyandu Remaja ini ialah untuk meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Posyandu Remaja, meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat atau PKHS. Selanjutnya, beberapa manfaat dan kelebihan dari pasal ini meliputi yang pertama, ada pembentukan gaya hidup sehat, karena dengan akses terhadap edukasi kesehatan ini, remaja diajarkan untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat dan bertanggung jawab sejak usia muda, yang mana hal ini berdampak positif pada kualitas hidup di masa depan. Kelebihan kedua yaitu perlindungan nilai moral dan agama. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya ketentuan ini dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan agama, sehingga edukasi kesehatan itu bisa diterima dan sesuai dengan norma sosial serta budaya masyarakat. Selanjutnya mengenai tanggung jawab pemerintah yang jelas. Jadi pasal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan remaja memiliki akses yang setara dan mudah terhadap layanan kesehatan yang berpotensi mengurangi ketimpangan dalam layanan kesehatan remaja di berbagai daerah. Kelebihan yang terakhir yaitu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah kewajiban pemerintah untuk mengikuti aturan hukum dalam memberikan layanan dan informasi ini memastikan bahwa pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi dipastikan tidak akan melanggar hukum. Nah, ada kelebihan, pasti ada juga kekurangannya yang bisa kita teliti. Untuk kekurangannya yang ditemui yaitu kurangnya definisi yang lebih jelas mengenai cakupan layanan kesehatan remaja yang dimaksud. Jadi pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan layanan kesehatan kepada remaja, tapi tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa saja yang dimaksud dalam layanan kesehatan remaja. Jadi layanan ini bisa mencakup banyak aspek seperti kesehatan reproduksi, mental, ataupun gizi.
dan kurangnya kejelasan bisa mempengaruhi implementasi di lapangan nanti. Kemudian, masih ada pertimbangan moral dan nilai agama yang mungkin membatasi akses informasi. Jadi pada ayat 2 menyebutkan bahwa layanan dan edukasi kesehatan harus diberikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama, meskipun hal ini mungkin dimaksudkan untuk menghormati budaya dan kepercayaan masyarakat gitu. Tapi ada kekhawatiran bahwa ini tuh dapat menjadi penghalang bagi penyediaan informasi yang komprehensif, terutama terkait topik kesehatan seksual dan reproduksi yang masih sering dianggap tabu di beberapa masyarakat. Selanjutnya, tidak adanya ketentuan sanksi. Nah, di pasal ini tidak ada menjelaskan apa yang terjadi jika pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya. Misalnya saja jika remaja tidak mendapat akses yang cukup terhadap informasi dan layanan kesehatan. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi yang jelas, implementasi kewajiban ini mungkin akan kurang optimal. Yang terakhir, mengenai cakupan remaja terlalu umum dan tidak spesifik mengenai remaja dengan kebutuhan khusus ataupun lainnya. Jadi, pasal ini tidak membahas kebutuhan kesehatan khusus bagi remaja dengan disabilitas atau remaja yang berada di daerah terpencil. Seharusnya ada ketentuan lebih spesifik untuk memastikan akses yang setara bagi semua remaja. Dengan adanya kekurangan-kekurangan tadi, itu bisa menghambat efektivitas dalam memastikan remaja benar-benar mendapat hak mereka atas layanan dan informasi kesehatan yang berkualitas. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai pasal 137 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini yang mungkin bisa saja dapat membantu atau bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.